Okay, welcome back to the critical theories class. Today we are going to discuss the last approach in our class, which is the moral philosophical approach. So when we are talking about the moral philosophical approach, there are some branches which all leads to the context of existentialism. For example, the first one is called absurdism, dari kata absurd, yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebuah perspektif filosofis yang percaya bahwa usaha-usaha dari manusia untuk mencapai atau mencari meaning atau makna atau penjelasan rasional dalam tata surya atau dalam universe kita itu pada akhirnya pasti akan menemui kegagalan, dan akhirnya yang terjadi adalah ya ini sangat absurd gitu ya, karena absurdis percaya bahwa tidak ada makna yang eksis gitu ya, setidaknya terhadap manusia. Kata absurd ini sendiri dalam konteks ini bukan berarti logically impossible, tapi lebih ke humanly impossible. Jadi bagi seorang manusia untuk memahami suatu makna dalam kehidupan itu, absurdisme ini tidak percaya bahwa kita tidak akan menemukan makna dalam kehidupan kita, karena hidup ini bagi mereka sudah absurd. Jadi memang kalau dilihat sepertinya kok mereka sangat pesimistis ya. Ya memang betul mereka itu pesimistis, karena aliran-aliran eksistensialisme, absurdisme ini muncul setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia ke-1, mereka percaya bahwa dunia akan lebih baik. Orang pasti belajar dari kesalahannya sehingga tidak akan terjadi lagi perang. Nah, ternyata sejarah mencatat bahwa terjadilah perang lagi yang lebih besar, Perang Dunia II. Dan setelah itu, maka seakan-akan manusia itu menjadi kehilangan arah gitu ya. Orang-orang di Eropa terutama, bagaimana penderitaan perang itu membuat mereka sangat sengsara, dan ini melahirkan pemikir-pemikir yang ternyata hidup ini nggak ada artinya gitu, nggak ada maknanya, karena manusia itu tidak pernah bisa mendapatkan makna, yang ada bahkan perang lagi dan perang lagi gitu ya. Jadi memang dalam keadaan yang sangat pesimistis, keadaan perang, pasca perang semuanya serba tidak jelas, mau makan apa atau mau kerja apa, dan akhirnya lahirlah keyakinan-keyakinan atau aliran perspektif seperti ini yang melihat dunia ini tidak ada harapan gitu ya, tidak ada maknanya. It's just humanly impossible to understand the world, the universe. Dan contohnya beberapa penulis yang aliran eksistensialis absurdis ini, contohnya adalah Franz Kafka, bukunya salah satunya Novelia, atau novel pendek Metamorphosis, ketika diceritakan di situ seorang pria perlahan-lahan berubah secara fisik menjadi serangga ya. Kemudian The Stranger, Albert Camus juga sama, ini juga suatu kisah yang absurd. Jadi kalau kita membaca buku-buku ini tuh jangan menggunakan logika kita yang biasa gitu. Kita harus membuka pemahaman kita dan mencoba untuk memaknainya. Jadi sama sekali tidak masuk akal, dan seringkali ceritanya aneh gitu ya, dan tidak logis ya. Itu memang gaya-gaya absurd tuh tulisan-tulisan Kafka atau Albert Camus itu seperti itu. Nah, cabang dari moral philosophical yang lain adalah nihilism. Ini juga yang menyatakan bahwa the belief that all values are baseless. Di semua nilai-nilai, norma-norma itu tidak ada dasarnya. And that nothing can be known or communicated. It is often associated with extreme pessimism and a radical skepticism that condemns existence. A true nihilist would believe in nothing, have no loyalties, and no purpose other than perhaps an impulse to destroy. Jadi ini juga sangat ekstrim ya pesimistisnya. Jadi dia sudah tidak melihat lagi apa makna kehidupan, tidak bisa lagi mengikuti norma-norma values yang ada. Pokoknya dia sudah seakan-akan terlepas dari dunia ini gitu ya, dan mencari maknanya sendiri meskipun dia tahu tidak akan tercapai. Jadi ini memang super pesimistis ya nihilisme ini, tapi tidak dapat disangkal
khususnya di dalam masa-masa pandemik seperti ini, mungkin 2 tahunan ketika 2021-an ya misalnya, ketika pas tinggi-tingginya, bayangkan jika kalian misalnya ada yang terkena atau misalnya ada yang kenal kerabat yang meninggal gitu kan, itu merupakan suatu pukulan trauma yang membuat seakan-akan kok hidup ini seperti ini ya, tidak ada artinya, tiba-tiba kehilangan orang yang disayang, kehilangan keluarga dan sebagainya. Jadi tidak bisa, unthinkable, tidak benar-benar tidak terpikirkan, dan sesuatu yang sangat traumatis dan membuat seorang itu menjadi kehilangan optimisme sama sekali dalam kehidupan ini. Dan ini masuk ke dalam nihilis. Jadi memang bagi kita yang optimis, membaca-baca buku seperti itu akan sangat tidak nyaman gitu ya, karena kok seakan-akan nggak ada harapan dalam hidup ini. Tapi memang ada aliran seperti itu, dan memang keadaan manusia pun ada yang memaksa seseorang untuk bisa menyuarakan perasaannya lewat tulisan itu dengan gaya-gaya nihilis seperti ini, yang tidak lagi bisa melihat harapan dalam kehidupan. Nah, kemudian ada satu lagi yang juga masuk ke dalam ranah pendekatan moral filosofikal itu, yaitu Marxisme, ya, dari seorang yang digagas oleh seorang filsuf Jerman, Karl Marx. Dia adalah seorang sosialis. Jadi Marxisme ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan makna kehidupan, tapi ada hubungan dengan kehidupan sosial antar kelas. Jadi dia berbicara mengenai sistem ekonomi, sosial, political yang based on ideas that view social change in terms of economic factors. Jadi bagi Marxisme itu segala sesuatu perubahan di dalam dunia atau dalam society itu adalah akibat dari faktor-faktor ekonomi. Bahkan bisa disambungkan juga, misalnya perang-perang yang terjadi itu kalau dirunut-runut pasti ada hubungan dengan ekonomi. Ya, kita bisa tahu juga ya dari perang-perang yang ada itu biasanya kita bisa lihat perangnya di mana. Misalnya sekarang Ukraina, nah kita tahu bahwa Ukraina itu kenapa harus Ukraina gitu ya, karena di sana itu sumber alamnya sangat banyak dan sangat kaya dengan beberapa sumber alam yang sangat jarang ditemukan tempat lain. Nah, jadi selain faktor geografis juga ada faktor-faktor lain yang terkait dengan ekonomi ternyata yang memicu suatu pergerakan atau perubahan sosial. Jadi central tenet dalam Marxisme itu adalah means of production is the economic base that influences or determines the political life. Jadi dia pusat pemikirannya itu adalah bahwa means of production ini adalah suatu dasar ekonomi yang mempengaruhi dan juga menentukan kehidupan politis seseorang atau suatu negara. Jadi suatu negara itu memiliki aliran politik seperti ini, maka kalau ditarik ujung-ujung itu pasti urusannya adalah means of production. Jadinya tidak dikaitkan dengan politik murni ya, tetapi pasti ada, menurut Marxisme itu pasti ada hubungannya dengan means of production atau produksi atau hasil alam apa yang dimiliki oleh negara tersebut. Contohnya Singapura yang kecil, dia tidak punya sama sekali tidak punya natural resources kan, tidak bisa menggali tambang emas atau timah atau apapun, sama sekali nggak ada. Maka yang dipusatkan di Singapura itu adalah human resources-nya. Jadi dia sangat memfokuskan diri pada human resources, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi human resources yang unggul, karena dia hanya bisa unggul lewat itu gitu ya. Sedangkan di Indonesia mungkin berbeda, masih mengedepankan natural resources gitu ya, sehingga mungkin manusianya tertinggal, baru sekarang kejar gitu ya, dengan mengejar mentalitas manusia yang lebih baik ke depannya. Under Marxism, outdated class structures were supposed to be overthrown with force instead of being replaced through patient modification. Jadi ujung-ujung dari Marxisme itu dia ingin percaya bahwa di satu saat nanti pasti akan ada kesetaraan kelas. Jadi kelas-kelas sosial itu tidak akan bertahan lama, karena secara hierarki tidak akan mampu untuk bertahan. Itu menurut Marxisme. Jadi dia melihat bahwa orang miskin itu kan lebih banyak daripada orang kaya. Jadi sudah pasti satu sisi itu di satu saat pasti ada revolusi dan yang akan mengubah social system. Jadi intinya sih Marxisme itu kebalikan dari kapitalisme ya. Kalau kapitalisme itu kan kamu punya uang, kamu akan sukses. Sedangkan Marxisme ini lebih ke yang sosialis. Tetapi ternyata hingga detik ini, meskipun kapitalisme banyak kekurangan, tapi dia masih tetap menjadi approach philosophical yang paling kuat di seluruh dunia. Seluruh dunia ini rasanya
tidak ada yang terlepas dari kapitalisme ya. Bahkan Rusia sendiri atau bahkan China sendiri yang merupakan sosialis komunis, tapi dia menggabungkan kapitalis juga di sana. Jadi dia punya sistem sendiri yang bisa menggabungkan kapitalis dan sosialis yang sebetulnya sangat bertolak belakang. Dan keyakinan Marxisme bahwa sosial klasis itu akan hilang dengan sendirinya lewat revolusi itu ternyata tidak bisa terjadi ya sampai saat ini. Bahkan kapitalisme sepertinya semakin dominan di seluruh dunia. Kemanapun kita pergi pasti negara-negara itu rata-rata penganut kapitalis. Dan branch atau pendekatan yang kita akan bahas secara lebih spesifik di dalam pertemuan ini adalah eksistensialisme. Ya, apa itu eksistensialisme? Jadi pada dasarnya eksistensialisme itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau keingintahuan filosofis, misalnya terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu makna kehidupan, saya ini siapa, kenapa saya ada di sini, apa itu eksistensi, bagaimana saya harus hidup, dan seterusnya. Jadi dari kata eksistensialisme, ya tentu saja ada kaitannya dengan eksistensi, baik itu eksistensi mengapa, siapa, dan mau apa, dan kenapa. Semuanya itu ada kaitannya dengan pertanyaan terkait kehidupan dan eksistensi seseorang. Dan eksistensialisme ini juga masuk ke dalam philosophical criticism, offers many different approaches to a text, placing a piece of literature into a philosophical context and using different philosophical frameworks to interpret a text. Jadi suatu pendekatan atau kritik menggunakan pendekatan filsafat seperti eksistensialisme, marxisme, absurdisme, atau nihilisme itu pada dasarnya adalah menempatkan suatu objek literatur, apakah itu novel, film, drama, atau apapun, ke dalam konteks filosofis atau menggunakan framework filosofis yang berbeda untuk menginterpretasikan suatu teks. Misalnya di dalam suatu novel, kenapa ya si ini begini, kok dia meresponnya seperti ini, kok dia bertindaknya seperti ini. Nah, bisa ditaruh di dalam framework misalnya eksistensialisme. Oh, ternyata misalnya kalau dilihat dari sisi eksistensialisme itu dia sedang mencari makna kehidupan dia misalnya gitu ya. Jadi toolsnya itu yang digunakan adalah si eksistensialisme tersebut. Jadi itu kurang lebih yang dilakukan kritik menggunakan pendekatan filosofis. Dan bagaimana sebetulnya secara praktis gitu ya, kalau kamu baca buku nih ya, kamu ingin mencari tahu ini bisa nggak ya buku ini dianalisis menggunakan philosophical, nah tanyakanlah dirimu beberapa pertanyaan ini. Misalnya yang pertama, what philosophical ideas or problems are addressed in this literary work. Kalau misalnya kau baca-baca ternyata ini sih kayaknya nggak terlalu banyak muatan filosofisnya ya, ini kemungkinan lebih ke misalnya ke apa ya, sociological gitu ya, atau gender ya mungkin tidak bisa gitu ya. Jadi kalau ada feminism itu masuknya sebenarnya philosophical ya, feminism, kemudian marxism, dan gender pun sebetulnya ada yang bisa masuk ke philosophical. Kemudian pertanyaan kedua misalnya what does it say about human nature. Jadi misalnya karakter ini digambarkan seperti apa dan kemudian apa yang ingin disampaikan lewat sifat-sifat atau kondisi manusia seperti itu. Apakah ada kaitan dengan suatu aliran filsafat misalnya. Atau yang ketiga, what philosophical knowledge or frameworks might be useful in interpreting or digging deeper into the text. Jadi kalau misalnya sudah ketemu ini kayaknya cocok nih pakai filsafat, moral philosophical approach, tapi apa yang cocok di sini? Nah itu harus dicari lebih dalam supaya kita tahu. Tapi yang penting adalah untuk pendekatan moral philosophical ini kamu harus cari objek yang memang ceritanya itu agak sedikit berbeda gitu. Jadi nggak seperti novel-novel picisan gitu ya, atau novel-novel remaja yang mungkin ada muatan filosofisnya tapi tidak terlalu dalam. Nah itu lebih baik jangan pakai moral philosophical. Tapi kalau buku-bukunya Dostoevsky, Franz Kafka, Samuel Beckett, nah itu jelas muatan filsafat itu sangat kentara, karena ketika kau baca pun ketika kamu merasakan ini kok plotnya aneh atau karakternya unik sekali, nah itu mungkin cocok untuk menggunakan salah satunya mungkin moral philosophical approach. Jadi pendekatan moral philosophical ini
believe that the larger purpose of literature is to teach morality and to probe philosophical issues. Jadi intinya sih jadi dari namanya sendiri ya, moral philosophical. Maka yang menggunakan pendekatan ini untuk menggali suatu objek itu pasti punya keyakinan bahwa buku ini pasti bukan hanya untuk fun saja atau entertainment, tapi memiliki muatan moral yang apa. Jadi moral message-nya apa sih? Nah itu kan kalau kita bilang moral message cerita itu, nah itu adalah masuk ke moral philosophical sebetulnya. Dan juga untuk meneliti isu-isu filsafat apa yang ada di dalam karya tersebut. Dan keuntungan dari atau advantages dari pendekatan ini, it does not view literature merely as art, isolated from all moral implications. Jadi dia tidak melihat literatur hanya sebagai seni murni seperti itu saja, tapi tentu saja ada implikasi-implikasi moral yang disampaikan. Kedua, it recognizes that literature can affect readers. Bisa juga pendekatan ini tuh benar-benar melihat bahwa literatur itu bisa mempengaruhi si pembaca, baik itu secara tidak kelihatan atau langsung, dan pesan dari karya tersebut sangat penting, tidak hanya bersifat dekorasi atau aksesoris gitu ya. Jadi kalau kita baca buku yang membawa kamu keyakinan bahwa oh ternyata saya itu harus seperti ini, menghadapi masalah itu harus seperti ini, nah itu sudah ada pembelajaran moral sebetulnya dari sesuatu yang kamu baca gitu. Atau kalau misalnya cuman merasa emosi, misalnya nangis, sedih atau ketawa, itu mungkin bukan moral philosophical ya. Tapi kalau misalnya kamu merenung dan kemudian memahami makna sesuatu yang terkait dengan moral atau kehidupan, nah itu sudah masuk ke dalam moral philosophical message. Jadi meskipun kelihatannya moral philosophical approach ini suatu pendekatan yang paling dihindari oleh mahasiswa kita ya, jadi kayak wah ini kayaknya berat deh, udah urusan filsafat saya nggak mau gitu ya, karena ujung-ujungnya subjektif atau abstrak gitu. Tapi ternyata dalam sejarah penulisan tesis di English Department itu hampir setiap semester minimal pasti ada gitu yang menulis mengenai filsafat atau terkait dengan pendekatan moral philosophical, karena biasanya memang di dalam setiap angkatan itu pasti ada satu mahasiswa atau dua mahasiswa atau lebih yang memang kemampuan atau sifat dirinya itu lebih condong ke situ gitu ya, jadi lebih filosofis orangnya itu, dan mereka biasanya akan lebih nyaman dengan menggunakan pendekatan filsafat. Tapi kalau kamu tidak terlalu suka filsafat ya jangan maksain atau nekat gitu ya mencoba pendekatan moral philosophical, karena nggak akan nyambung gitu, karena itu bukan kamu. Jadi biasanya ini terkait dengan manusianya atau mahasiswanya sendiri yang kalau punya kedekatan dan kemampuan dalam membaca suatu hal-hal yang filosofis, maka mungkin pasti nyaman gitu membahas itu, akan sangat nyaman karena saya sudah biasa baca buku-buku ini yang filosofis gitu ya, dan akhirnya bisa menikmati penulisan tesisnya. Dan ini ada beberapa contoh yang kamu bisa lihat di repository. Jadi kita bisa lihat ada yang menganalisis tema dari bukunya Fyodor Dostoevsky, Poor People, lewat pendekatan eksistensialisme. Ada yang membahas analisis of existentialist theme dalam buku Paulo Coelho's Veronica Decides to Die. Kemudian ada yang membahas tema eksistensialis dari buku Jostein Gardner The Solitary Mystery, dan juga ada yang membahas buku Paul Sartre Nausea, dan juga Dostoevsky Notes from Underground. Jadi semuanya kalau kita lihat pemilih eksistensialisme yang mungkin karena memang yang diajarkan atau yang disampaikan di kelas itu memang pendekatannya paling banyak itu adalah eksistensialisme. Jadi kita bisa lihat karya-karya sastra itu semuanya di sini terkait dengan karya-karya penulis yang memang arahnya itu ke sana. Dan masih ada di sini Kafka, dia membahas 4 cerita pendek Kafka. Kemudian ini bukan dari mahasiswa kita. Kemudian yang nomor 7, nah ini yang saya juga bantu menjadi pembimbingnya, membahas Kafka dibandingkan dengan Kobe-Abe, The Face of Another. Di sini ada konsep of alienation. Ini juga alienation ini pun masuk ke dalam konteks absurd ya, jadinya masuk ke philosophical. Kemudian ada yang
membahas tema absurdism dalam buku The Stranger. Jadi The Stranger itu sudah sering banyak dibahas. Ini bukan. Kemudian di sini yang nomor 17, ini juga saya bimbing anak bimbingan saya, pembahasan major character dari buku Trainspotting dan juga buku Fight Club ya, menggunakan nihilism. Kemudian ada di sini feminism juga, ini feminism juga masuk ke dalam moral philosophical. Kemudian nomor 19 bukan ya. Dan nomor 20 ini juga bukan, karena ini cuma social conflict. Jadi banyak sekali kalau bisa kita lihat, dan ada beberapa yang saya tidak sampaikan seperti semester lalu pun ada beberapa ya, contohnya yang menggunakan eksistensialisme. Jadi bisa dibilang eksistensialisme itu tidak terlalu susah bagi mereka yang memang suka dengan gaya-gaya eksistensialis ya, atau setiap harinya itu memang mungkin sering baca buku yang unik yang mungkin tidak akan beban. Tapi bagi kalian yang tidak terbiasa dengan sesuatu yang cukup filosofikal, saya sarankan mending jangan mengambil pendekatan eksistensialisme. Jadi kita sekarang lihat dulu secara spesifik apa itu eksistensialisme. Ini pertanyaan yang bisa diajukan, yang bisa menjadi acuan mengenai apa yang dicari dari buku tersebut. What does it all mean? Why are we here? What should I do with my life? Ini pertanyaan umum dalam konteks eksistensialisme. Ini juga kalau kalian browse, banyak sekali eksistensialisme meme. Contohnya di sini ada suatu toko pizza yang namanya Existential Pizza. It is called that because we feel that people are entirely free and therefore responsible for what they make of themselves and for themselves. Now, do you still want the double and coffee with the fried mozzarella strips? Nah, biasanya kan kalau kita ke restoran itu kan kita sudah disodorkan menu, tinggal kita pilih kan. Tapi kalau di sini di pizza ini katanya silakan bebas mau pilih apa. Nah, biasanya kalau begitu malah kita bingung kan. Lebih baik kita dituntun atau dipandu gitu ya untuk memilih sesuatu. Tapi ketika panduan itu hilang dan kita bebas memilih, biasanya disitulah letak kebingungan kita. Dan eksistensialisme itu percaya bahwa manusia itu bebas dan tetapi harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi misalnya orang ini pilih, oh toppingnya ini ternyata nggak enak, ya nggak bisa nyalahin, itu tanggung jawab kamu yang sudah memilih gitu. Jadi dasar dari eksistensialisme adalah you are free to choose, but you have to be responsible for your choice. Itu intinya. Nah, ini juga ada existentialist CPS itu ya. Where am I? Exactly where you should be. Jadi ketika ditanya, saya di mana? Oh, kamu sudah ada di mana yang kamu seharusnya ada gitu. Itu existentialist CPS. Intinya maksudnya pertanyaan where am I itu dijawabnya dengan ya kamu ada di tempat yang memang kamu harusnya ada di situ gitu. Jadi tidak ada istilah tersesat atau apapun, karena you are there because you choose to be there. And if you lost, it is your not decision, but it is your own making. Kamu yang kesana dan kemudian kamu bertanya kepada orang, kok saya bisa di sini ya? That's your choice gitu ya. Kamu yang kesana, tidak ada yang mengandung kamu. Jadi ini pertanyaan eksistensialis dijawab dengan jawaban eksistensialis juga. Jadi kalau kita definisikan eksistensialisme adalah suatu cara berfilosofi yang may lead those who adopt it, yang akan membuat mereka yang mengadopsinya, to a different conviction about the world and the man's life in it. Jadi kalau mereka yang meyakini eksistensialisme itu, mereka akan memiliki keyakinan yang berbeda mengenai dunia yang mereka hidup, tempat mereka hidup, dan juga kehidupan manusia di dalamnya. Dan ini asalnya dari Eropa. Sebelum before the turn of the 20th century, but become popular after World War II. Jadi seperti saya bilang, ini sangat populer setelah Perang Dunia II karena yaitu manusia menjadi kehilangan optimisme mengenai humanity itself. Kenapa humanity itu tetap menghancurkan sesama manusia itu dengan perang? Mereka itu merasa ini hidup ini sangat-sangat absurd gitu ya, sehingga menjadi lebih populer setelah Perang Dunia II. Namun tidak berarti bahwa semua eksistensialis itu pesimistis dan akhirnya menjadi tidak percaya Tuhan, karena ada dua macam eksistensialis, ada yang teistik dan ada yang ateistik.
Tapi keduanya itu reject not only traditional religious system that attempts to systematically provide pat answers, but also the possibility of any ultimate answers. Jadi kalau orang-orang yang percaya atau yang yakin dengan agamanya kan biasanya ada yang dibutakan itu atau ada yang mabuk agama gitu ya, sehingga apa-apa itu pokoknya agama akan dicari jawabannya seperti ini dan itulah kebenaran paling mutlak gitu. Sedangkan eksistensialis ini percaya bahwa ada opsi lain, bukan kebenaran mutlak tapi subjektivitas dari kebenaran. Jadi tidak hanya mencari lewat keyakinan lewat institusi agama, tapi juga mencari kemungkinan-kemungkinan lain terhadap suatu pertanyaan. Jadi they insist that even if a God and a heaven exist, the meaning of this life and how you should live will always be an open question, requiring decisions you must face as an individual. Jadi bagi para teistik, bahkan jika ada Tuhan dan jika ada surga, the meaning of life is not decided by God, karena selalu kita itu diberikan kebebasan untuk memilih dan kita harus hadapi pilihan itu secara individu. Jadi itu maksudnya, jadi tidak dicocok hidungnya seperti kambing ikut ke sini, kamu pokoknya hidup kamu harus sekolah di sini, lulus harus jadi ini, kerjanya harus di sini, pokoknya udah dituntun sedemikian rupa gitu, seakan-akan itulah makna hidup kamu. Nah bagi eksistensialisme enggak gitu, bagi kamu itu punya pilihan, asalkan kamu bertanggung jawab dengan pilihan tersebut ya silakan, dan tidak merugikan orang lain. Dan kalau dibedakan mengenai pendekatan moral philosophical eksistensialisme dan yang traditional religious, kalau misalnya kita pergi ke tempat ibadah, biasanya kan para pemuka agama itu bilang bagaimana seharusnya kamu hidup gitu. Jadi seorang ini tuh harusnya hidup seperti ini, penuh kasih, harus saling ramah dan bla bla bla. Itu adalah traditional religious and ethical system kan. Biasanya jawab pertanyaan itu how should I live. Jadi dikasih tahu gitu seperti apa. Tapi kalau existentialism itu pertanyaannya lebih ke how can I live. Bagaimana saya bisa hidup. Jadi bukan bagaimana saya seharusnya hidup, tapi bagaimana saya bisa hidup. Beda kan di sini. Kalau should itu berarti kan ada yang memberitahu seperti ini ya. Tapi kalau how can I live itu lebih pertanyaan kepada diri sendiri, gitu. Bukan menanyakan pada orang lain, tapi menggali dari dalam diri sendiri. Jadi ini kelihatan sekali bedanya pemahaman agama tradisional dengan pemahaman eksistensialis. Dan ini adalah tokoh-tokoh eksistensialis early ya, yang awal-awal seperti Kierkegaard. Dia itu seorang teologis dan dia seorang teistik gitu ya. Yang paling terkenal itu adalah leap of faith, ya istilah dia itu leap of faith. Jadi seseorang jika ingin punya makna hidup harus berani mengambil suatu leap of faith atau lompatan iman katanya. Dari situlah kalau kita berani mengambil lompatan iman, kita akan bisa memaknai hidup kita. Itu Kierkegaard. Kemudian ada Nietzsche yang juga mungkin kalian dengar paling sering itu pasti yang kalimat God is dead ya. Meskipun banyak yang menyalahartikan dia itu menjadi seorang artis dan sebagainya. Sebenarnya intinya itu ya Nietzsche itu mengatakan God is dead itu karena memang manusia itu punya pilihan dan tidak ada campur tangannya dengan Tuhan gitu. Ketika kita memilih itu tanggung jawab kita gitu. Makanya ketika banyak orang berdoa mencari ilmu, ilham atau apapun itu dari Tuhan, suara itu kan tidak ada yang bisa menjamin itu suaranya datang dari Tuhan kan, siapa tahu itu roh jahat atau apapun. Sehingga Nietzsche mengatakan ya God is dead, it means that you have to be responsible for your own choice. Kemudian ada penulis Kafka dan juga Dostoyevsky dari Rusia, yang keduanya pun terilhami oleh pemikiran-pemikiran eksistensialis. Nah, kalau kita lihat teistik eksistensialis yang percaya Tuhan ya, contohnya Kierkegaard, Gabriel Marcel, Martin Buber, mereka melihat religion itu bukan hanya sebagai institusi yang kita datangi setiap minggu atau setiap hari apa gitu ya, bercongregation kemudian selesai dengar pulang, tapi agama itu adalah pengalaman yang dihidupi dari individual dan bukan systemized filosofi dari gereja atau apapun agama lain atau bahkan kitab suci tersebut. Jadi mereka lebih melihat bagaimana pengalaman berkehidupan itu adalah itu agama gitu. Jadi tidak harus melulu terkungkung oleh institusi-institusi agama yang ada.
In many ways, their philosophies are a call to return to an earlier time, kepada masa-masa ketika agama itu personal, langsung, dan juga suatu pengalaman yang passionate gitu ya, dibandingkan dengan suatu overly structured, jadi struktur yang terlalu berlebihan, overly intellectualized pursuit of the proper procedures and the proper belief with regard to the obscure point of theology. Jadi dibandingkan dengan gaya-gaya yang harus mengikuti ini, pada prosedur ini, harus ke surga itu harus lewati ini, kalau harus ini itu harus bagaimana, dan seterusnya yang sangat-sangat kompleks, maka para teisik ini sebenarnya mengajak manusia untuk bisa kembali ke masa lampau ketika agama itu benar-benar personal, langsung Tuhan dengan individunya, dan juga merupakan suatu pengalaman passionate gitu. Jadi bukan yang harus datang ke tempat ibadah dan sebagainya. Jadi ini adalah mereka yang menganut teistik. Jadi ingin membawa kembali manusia mengalami suatu perjumpaan iman yang personal, bukan lewat institusi. Nah, ini adalah wajah Albert Camus yang menulis The Strangers. Jadi dia pernah mengatakan bahwa basically at the very bottom of life, which uses us all, there is only absurdity. Jadi di dasar kehidupan itu hanya ada absurditas dan absurditas lagi. And maybe that's what gives us our joy for living, because the only thing that can defeat absurdity is lucidity. Jadi dia melihat bahwa ya memang itulah mungkin joy kehidupan itu ya, kenikmatan kehidupan adalah karena segalanya absurd gitu. Sehingga kita bisa lebih hidup karena kita menikmati absurditas itu. Kemudian eksistensialis lain ada Sartre yang menulis buku Nausea ya. Dia bilang bahwa man is condemned to be free because once thrown into the world he is responsible for everything he does. Jadi para penganut eksistensialis itu tidak percaya dengan, terutama yang ateistik ya, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Pokoknya manusia itu seperti seakan-akan dilempar tanpa tujuan di dunia, dan dia harus memaknai tujuan tersebut dari dirinya sendiri. Dia bebas melakukan apa saja, tapi kebebasan itu malah menjadi kutukan bagi manusia karena dia harus bertanggung jawab atas apapun yang dia kerjakan atau apa yang dia ambil sebagai tindakannya. Dan dari sudut pandang feminis, ada satu orang bernama Simone de Beauvoir yang menulis buku The Second Sex. Dia sekarang melihat moral philosophical dari gender. Jadi dia melihat bahwa wanita itu tidak lahir sebagai wanita, tapi wanita itu menjadi gitu. Jadi one is not born of women but becomes one. Jadi ketika kita lahir semua manusia sama kan, hanya beda seksnya saja. Tetapi kenapa seseorang menjadi pria dan wanita itu tidak hanya melulu mengenai seks secara biologis, tapi dijadikan. Jadi seorang lahir dijadikan pria, seorang wanita lahir dijadikan wanita. Jadi being is not about born but being atau becoming woman or man. Dan bukunya The Second Sex adalah salah satu usaha yang di awal-awal untuk mengkonfrontasi sejarah manusia itu dari perspektif feminisme. Jadi sangat menarik sebenarnya buku ini karena dalam buku itu Simone de Beauvoir melihat bagaimana wanita itu selalu dimarginalkan dalam sepanjang sejarah kehidupan civilization di Barat terutama ya. Jadi kalau semua cerita, kita misalnya baca buku sejarah Barat itu pasti itu didominasi oleh pria, dan bagaimana sebetulnya tulisan-tulisan tersebut itu mencoba untuk membuat wanita itu menjadi second sex. Makanya sebenarnya second sex, jadi bukan seks yang satu atau yang setara, tapi yang kedua gitu. Jadi inti dari tesis dia, primary tesisnya adalah men fundamentally oppress women by characterizing them on every level as the other, defined exclusively in opposition to men. Jadi kalau intinya ya pokoknya Beauvoir melihat bahwa dunia ini dibuat oleh pria itu sebagai tempat buat mengopres women, dan memandang mereka sebagai the other, sebagai oposisi terhadap pria. Oke, jadi setelah kita lihat secara singkat ya apa itu eksistensialisme, kita di sini akan lihat juga top 10 existentialist themes. Jadi ini adalah tema-tema eksistensialis yang bisa kamu cari atau kamu pilih dari buku yang dipilih. Misalnya kamu baca buku, oh ini kayaknya masuknya eksistensialisme, tapi apa nih temanya? Nah ini ada beberapa
yang top. Yang pertama itu biasanya terkait sama absurdity ya. Bagi eksistensialis, life is absurd, it makes no sense, has no meaning, no ultimate purpose, but human beings need to make it sense, to make sense, to have meaning and purpose. Jadi contohnya buku Eugene Ionesco ya, Rhino itu ya, Rhinoceros itu cerita mengenai mirip sama metamorfosis, tapi di situ orang-orang berubah menjadi badak semuanya. Jadi perubahannya dia badak itu kan sebagai simbolisme gitu ya. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, rejection of meaning giving narratives. It is not enough to say that life is absurd. The existentialists repeatedly make the point that when philosophy, religion, or science tries to make sense of it, the attempts always fail. Jadi ada penolakan terhadap narasi-narasi yang menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau kita baca buku kan biasanya endingnya itu either happy atau sad gitu kan, atau yang ngambang itu jarang gitu. Nah kalau di existentialism itu kalau kau baca ada buku yang ujungnya itu nggak jelas loh, kok jadi gini ujungnya, kok nggak ada apa ya solusinya, ya itulah tujuannya adalah mereject ya, ada naratif-naratif yang memberikan makna gitu, karena hidup ini tidak bermakna bagi mereka. Kemudian tema yang juga sering muncul alienation, seperti tadi yang kasus tesisnya Face of Another ya, atau Franz Kafka, saya lupa judulnya. Nah itu juga mengenai bagaimana jika ada karakter yang sepanjang cerita itu merasa bahwa dia itu stranger in your own life, a stranger in the world. Jadi seakan-akan doesn't not belong to the society, does not belong to the world. Jadi itu ada kesan alienation di dalam dirinya. Kemudian juga top tema-tema anxiety, kegelisahan, the feeling of unease you get when you start to recognize that life is absurd. Yang nomor 5, tema forlornness. Ini adalah feeling of loneliness you get when you realize that no one can help you make sense of your existence. Jadi misalnya ada karakter yang merasa kesepian, kemudian kayaknya dia minta bantuan ke siapapun, ternyata nggak ada harapan gitu ya. Jadi saya eksistensinya seperti apa sih ini? Nah, itu adalah suatu feeling of forlornness. And then the theme of responsibility. Everyone bears responsibility. If no one is going to give you a guidebook of life, through life, you have to bear responsibility for making your way through it and creating some kind of meaning for it. Jadi ini adalah tema-tema mengenai bagaimana seorang atau karakter itu bertanggung jawab atas apa tindakannya, meskipun tindakan tersebut ya tidak ada guideline-nya harus seperti apa gitu ya saya, tetapi dia bertanggung jawab. Tema ketujuh, authenticity. People want authenticity to live in a way that's in tune with the truth of who they are as human beings and the world they live in. Dan yang ke-8, individuality. Important part of developing an authentic and satisfying life is individuality. Reason, science, and systems that try to cover up the absurdity of life often take individuality from you. Jadi biasanya dalam karya-karya absurdis itu ada orang-orang yang memang individual gitu ya, karena memang mereka ingin melepaskan diri dari science, reason, dan sistem yang mencoba untuk menutupi absurditas itu. And then the number 9, passion or engagement. Being passionate or engaged is another important aspect of living an authentic life, and it's under attack from the same forces that take away your individuality. And the last one is the ultimate theme is death. The ultimate context for all human actions and an important source of the absurdity of life. Jadi yang terakhir itu memang pembahasan mengenai kematian itu adalah salah satu konteks tema yang cukup familiar atau populer di dalam pembahasan eksistensialisme. Dan ini adalah beberapa contoh buku yang bisa kalian analisis menggunakan eksistensialisme. Nah, temanya apa ya tinggal dibaca, kemudian kurang lebih seperti apa gitu ya. Misalnya ada di situ ada Delilo, ada Ishiguro, Tom Stoppard, kemudian Albert Camus tentu saja, kemudian Hermann Hesse, Gabriel Garcia Marquez, Zora Neale Hurston. Itu beberapa nama yang bukunya itu cukup berat dalam artian tidak biasa gitu ya. Kalau kamu baca itu tidak akan
normal buku biasa yang kita baca. Dan ini beberapa juga Chuck Palahniuk yang sudah difilmkan juga ya, Brad Pitt dan Edward Norton. Kemudian Dostoevsky, Kafka, kemudian Ionesco, ini Red Rhinoceros ini drama, ini juga Crab's Last Day drama, ini juga The Dumb Waiter juga drama ya. Jadi ada beberapa penulis drama yang memang khusus namanya itu istilahnya drama absurd gitu ya. Jadi yang nonton pun mungkin nggak akan ngerti karena plotnya itu tidak biasa gitu. Jadi ini 3 itu terakhir drama. Baik, itu adalah akhir dari presentasi mengenai moral philosophical. Jika masih belum jelas dan pusing, ya berarti memang sudah seharusnya seperti itu ya, karena memang perlu suatu contoh analisis yang benar-benar terlihat, oh seperti apa sih sebetulnya. Nah, kita nanti bahas minggu depan contoh analisis seperti apa, contoh tesis bisa seperti apa. Jadi kebayang seperti apa sih langkah-langkah kalau misalnya mau membahas atau menganalisis karya menggunakan moral philosophical approach. Tapi sekali lagi saya sarankan atau encourage ini buat orang-orang yang memang terbiasa membaca hal-hal yang bersifat filosofis, nah itu mungkin akan lebih ringan gitu. Tapi kalau yang tidak terlalu suka, saya sarankan tidak mengambil pendekatan ini ya, karena akan menjadi beban juga ya. Oke, jadi kita akan berjumpa lagi minggu depan, dan kalau masih belum jelas ya kamu tinggal repeat videonya saja ya, terserah berapa kali. Jadi kita akan ketemu minggu depan untuk melihat lebih jauh analisis atau implementasi dari pendekatan moral philosophical ini. Okay, so see you all next week. Thank you.